Salam kreatif dan luar biasa. Kawan, di era COVID-19 yang memang ya menjadi tantangan yang luar biasa bagi kita semua dan semua kena dampaknya. Di saat-saat seperti ini kita hanya bisa bertahan untuk tetap bertahan dalam segala situasi dan kondisi. Jadi memang menjadi penting buat kita, buat pemerintah pusat untuk segera terus melakukan upaya yang luar biasa untuk seluruh rakyat Indonesia bertindak cepat, sigap dan sesuai dengan tanggap situasi dan kondisi. Karena disinilah kekuatan kita untuk menjadi salah satu bagian penting. Nah, di bagian atau di ranah pendidikan juga dengan dampak yang luar biasa bagi guru dan dosen abad 21 saat ini juga harus betul-betul melakukan upaya untuk melakukan perubahan dengan segala situasi dan kondisi saat ini. Kita tahu mungkin kalau kita baca bukunya Pak Renal Kasali ya 2017 kalau tidak salah, punya Pak Renal Kasali tentang Strawberry Generation. Ini kita bicara betul bahwa anak-anak kita yang saat ini sedang berada di bangku SD, SMP, SMA, mungkin ini bagian dari generasi-generasi milenial yang ya seperti strawberry. Artinya mereka punya tampang-tampang keren, tapi kekuatan dan giroh untuk bersemangat yang kuat ini sangat mungkin harus dikuatkan lagi. Nah, karena apa? Menjadi bagian penting untuk kita lihat dan bersama-sama. Jadi kalau salah satu buku yang menjadi bagian penting dalam penguatan seorang guru dan dosen abad 21 itu tentu harus selalu terus berupaya dengan upaya kita berliterasi dengan tata tulisan, rajin menulis dan membaca. Karena di sini kekuatan kita betul-betul akan teruji di era milenial, di era teknologi, di era wabah virus corona, ini semua teruji. Nah, bagaimana kita bisa melakukan dan lulus dari ujian ini ya harus bisa menyesuaikan dengan segala situasi dan kondisi. Disinilah saya ingin katakan bagaimana kita bisa melakukan upaya, bagaimana kita menjadi salah satu agen perubahan. Seorang guru, seorang dosen abad 21 harus bisa menjadi agen perubahan di era Strawberry Generation. Jadi generasi strawberry yang mungkin secara tidak langsung ibarat strawberry itu kan warna merah, ada bintik-bintiknya kecil, lalu sangat rentan. Mungkin kena gesekan sedikit saja sudah ada lukanya di situ. Gampang mengeluh, mudah menyalahkan orang lain dan selalu mencari salah orang lain ketika terjadi suatu masalah, tidak berusaha melakukan upaya perbaikan. Nah, di sini kekuatan kita. Sosok guru, sosok dosen abad 21 harus bisa memberikan kontribusi nyata. Nah, teman-temanku yang hebat dan luar biasa yang saat ini sedang belajar di S1, di S2, S3, bahkan yang sudah jadi guru, jadi dosen, tunjukkan bahwa kita mampu memberi solusi. Bukan hanya sekedar mengkompilasi, tetapi bagaimana kita mampu memberikan solusi. Solusi yang nantinya betul-betul bisa memberikan kontribusi bahwa ini menjadi bagian penting dalam kehidupan nyata kita. Seorang guru, seorang dosen akan tetap belajar dan belajar. Harus melakukan upaya bagaimana proses adaptasi ini yang pernah saya sampaikan kemarin kepada Mas Arfus, Mas Marvan, Mas Ridwan, Mas Feby, bahwa bagaimana kita mengubah pola pikir kita sebagai seorang guru, seorang dosen yang mampu menunjukkan pencerahan, menunjukkan jalan terang, menjadi pelita bagi peserta didik, bagi mahasiswa, baik itu di kelas maupun di luar kelas. Aneka model, aneka media, aneka literasi, aneka pustaka, semua kita tunjukkan. Dan ini menjadi bagian penting keteladanan kita sebagai seorang guru, sebagai seorang dosen akan nampak betul bagaimana kita mengubah pola pembelajaran yang tadinya konvensional sekarang berbasis daring, berbasis online. Ini menjadi masalah tersendiri yang harus dipecahkan. Di peran guru dan dosen harus muncul di situ.
Guru dan dosen harus hadir di situ. Kenapa? Karena kalau kita lihat kondisi kita yang memang eranya udah era teknologi, semuanya berbasis teknologi, tetapi SDM-nya belum masuk ranah itu. Hanya karena kondisi terpaksa dan dipaksa, maka semua masuk ranah online. Coba perhatikan, anak TK pun pembelajaran gurunya memberikan tugas online. Nih, ini ya harus dipikirkan ulang ini. Mosok guru TK memberikan tugas pada siswa TK-nya dengan penugasan online. Nah, kalau penugasannya misalnya silahkan menyimak video tentang yang menyanyi ini kan menarik. Tapi kalau ditugasi untuk ini, yang bekerja bukan anaknya, tapi siapa? Orang tuanya. Yang pintar siapa? Orang tuanya. SD pun masih banyak juga begitu. Nah, ini yang harus dipikirkan. Bagaimana guru dan dosen abad 21 mampu ngambil peran, di mana letak kita sebagai sosok guru dan dosen yang hadir tapi memberikan solusi untuk bisa bertahan pada seluruh peserta didik kita, pada murid-murid kita, sehingga mampu memberikan kekuatan. Kompetensi hard skill dan soft skill itu berimbang, sehingga mereka mampu bertahan dalam situasi dan kondisi apapun, memiliki keberanian untuk menghadapi segala situasi, segala masalah. Dan itu akan terjadi pada generasi milenial, pada strawberry generation, seperti yang katakan Pak Renal Kasali. Jadi bagaimana peran guru, dosen, orang tua ini harus bersinergi. Maka ada sekolah di ranah keluarga, sekolah di ranah masyarakat, dan sekolah di sekolah itu sendiri. 3 ranah ini harus bersatu dalam situasi dan kondisi seperti ini. Ranah sosial, ranah keluarga, ranah masyarakat harus bersatu padu. Saya yakin, coba tanyakan aja pada seluruh masyarakat, pada orang tua anak-anaknya di rumah mesti sudah pada jenuh juga menghadapi situasi seperti ini. Ini ada kolega saya Pak Lili, anak-anaknya di rumah di mana? Mengalami kejenuhan apa enggak dalam situasi seperti ini? Iya, sangat. Jenuh juga. Ini pun peran orang tua akan bisa ambil peran sebagai guru. Jadi sebenarnya kita semua adalah guru, kita semua adalah dosen. Hanya bagaimana kita mengambil peran kita, itu akan menjadi sangat penting untuk bisa menunjukkan dalam situasi keterbatasan, dalam situasi kondisi wabah corona seperti ini. Semua akan bisa kita lakukan, dan ini menjadi penting buat kita. Oleh karena itu, mari bersama-sama. Ini saatnya tunjukkan potensi, kondisi untuk bisa hadir memberikan solusi. Bukan sekadar memprovokasi, tapi memberikan solusi yang terbaik untuk kebaikan dan kemaslahatan umat. Ini menjadi penting. Profesi apapun yang kalian miliki, asal kita bisa mengambil peran untuk memberikan kebaikan, untuk memberikan kemaslahatan, maka di sini yang harus kita lihat. Disinilah kebaikan kita, di sini kekuatan kita. Maka kalau kita sebagai guru, dosen abad 21 yang mampu mengambil peran baik di sini, silakan tetap kita berperan. Di rumah, bekerja dari rumah, ya bisa tetap menjalankan tupoksinya sebagai guru dan dosen profesional melalui online, tapi tidak memberatkan, membebani mereka. Justru tunjukkan peran-peran penting, keberanian mereka untuk menghadapi situasi seperti ini. Kepada seluruh mahasiswa, kepada seluruh peserta didik, kepada murid-muridnya, Bapak Ibu guru yang guru di TK, SD, SMP, SMA, SMK, Bapak Ibu dosen yang mengajar di kampus, di universitas, di STKIP, di Politeknik, dimanapun, tunjukkan bahwa kehadiran kita untuk bertahan sampai selesainya ujian dan cobaan virus corona, wabah COVID-19 ini nanti akan bisa selesai. Maka disinilah kekuatan kita sebagai sosok-sosok pemberani, sosok-sosok pengubah, sosok-sosok yang mampu beradaptasi dalam segala situasi. Maka kekuatan kita untuk bisa menunjukkan bahwa kita bukan pendidik, generasi pendidik strawberry. Kita tidak akan menghasilkan generasi-generasi strawberry, tapi kita akan menghasilkan generasi-generasi yang unggul, generasi-generasi yang kompetitif, generasi-generasi yang kreatif, inovatif, produktif, dan sukses untuk meraih mimpi dan cita-citanya. Maka selalu tanamkan dalam
benak anak-anak kita, tepuk pundaknya saat kita berada di kelas, saat kita pembelajaran daring seperti ini, kan sampaikan pada mereka bahwa dalam segala situasi, dalam segala kondisi, kalian akan tetap mampu mencanangkan, merajut mimpi dan cita-cita kalian sampai ujung langit. Kejarlah, raihlah. Anda pasti akan mampu mewujudkan dengan kemauan, dengan tekad, dengan keyakinan, dan dengan tindakan yang nyata. Ini yang harus kita tanamkan pada peserta didik. Ini yang kita tanamkan kepada mahasiswa-mahasiswa kita. Maka kekuatan inilah yang sebenarnya pembelajaran abad 21 ini harus didukung oleh SDM. Siapa SDM itu? Guru dan dosen abad 21. Siapa yang mendukung guru dan dosen abad 21? Pengambil kebijakan. Maka guru dan dosen harus memiliki kemerdekaan dalam berpikir, kemerdekaan dalam bertindak, kemerdekaan dalam bersikap, kemerdekaan dalam melakukan inovasi, kreativitas, dan produktivitas. Maka disitulah kekuatan SDM unggul ini akan terwujud. SDM yang unggul ini akan menjadi pemantik, akan menjadi motivator, akan menjadi inspirator, dan akan menjadi katalisator pada semua generasi, multi generasi, untuk mengubah generasi stroberi menjadi generasi yang hebat dan luar biasa, generasi yang kuat, generasi yang memiliki mental baja. Sehingga kalau saya masih ingat betul kata-kata orang tua dulu, bahwa kalian harus memiliki semangat, kemauan, keyakinan untuk mewujudkan segala situasi. Karena kekuatan inilah yang akan mengantarkan kita untuk meraih dan mewujudkan mimpi kita dalam segala situasi. Dan guru, dosen akan mampu memberikan kekuatan kepada peserta didik, mahasiswa kita untuk bertahan dalam situasi COVID, dalam situasi penyebaran virus corona seperti ini. Ini tidak hanya terjadi di Indonesia, ini terjadi di negara-negara di seluruh dunia. Dan semua akan bertahan, semua akan berlatih untuk bertahan dan mempertahankan diri sampai akhir ujian ini. Maka mari peran guru, dosen tunjukkan untuk bisa hadir memberikan kontribusi kepada seluruh masyarakat, kepada seluruh peserta didik. Karena kita juga nggak tahu ini akan berlangsung sampai kapan. Kita selalu mohon pada Tuhan Yang Maha Esa untuk segera usai, tapi kita tidak tahu apakah hari ini belum akhir, minggu depan, bulan depan, atau bahkan sampai akhir tahun 2020. Oleh karena itu, saat ini yang terbaik untuk kita, ayo bertahan, bertahan, dan bertahan. Dengan segala situasi kita akan bisa beradaptasi. Dan disitulah kekuatan tadi yang pertama, SDM kita. Yang kedua, mengubah mindset, cara berpikir. Tidak hanya menunggu, tapi berproses. Punya keunggulan, lalu berproses. Lakukan proses itu, apapun, dimanapun. Dengan situasi seperti apapun kita bisa berproses untuk bisa bertahan, bertahan, dan bertahan. Yang ketiga, tetap jalin komunikasi dengan siapapun. Dalam situasi seperti ini, jalin komunikasi, jalin silaturahmi melalui media apapun yang bisa kita sambungkan. Karena kita harus jaga jarak, kita harus bisa melakukan sesuai protokoler pemerintah. Tapi silaturahmi, komunikasi jangan pernah berhenti. Karena ini jadi bagian penting untuk bisa menghidupkan seluruh saraf-saraf psikopragmatik kita agar kita mampu berkomunikasi. Yang selalu saya katakan, laksanakan dengan 5B itu. Bersilaturahmi, berkomunikasi, berkolaborasi, beraksi, dan berliterasi dengan Ratu Lisa. Rajin menulis dan membaca dalam berbagai situasi, konteks, dan konteks. Karena itu akan menjadi penting. Untuk apa? Menumbuhkan imun kita. Untuk apa? Menguatkan kemauan kita. Untuk apa? Meyakinkan kita. Untuk apa? Menumbuh kembangkan bahwa kita masih bisa bertahan dan kita akan mampu hadir sebagai generasi yang unggul, generasi yang hebat, generasi yang luar biasa.
Dan itu tidak lepas dari peran guru dan dosen yang hebat dan luar biasa. Dan sebagai guru dan dosen, jangan merasa kecil, berkecil hati. Meskipun kita tidak punya apa-apa, tapi yakinlah, orang yang memiliki apa-apa itu tidak bisa lepas dari campur tangan guru, dosen, dan Tuhan Yang Maha Esa. Ini kekuatan yang maha dahsyat yang harus kita sadari, bahwa kita, guru, dosen abad 21, akan mampu mengubah dan melahirkan generasi yang hebat dan luar biasa, unggul, kreatif, inovatif, produktif, berkarakter, dan akhirnya sukses untuk mewujudkan mimpi dan imajinasi. Salam hebat dan luar biasa. Ketemu lagi dalam waktu dan gelombang yang berbeda, namun tetap semangat menjadi guru dan dosen abad 21 di era virus corona. Semangat untuk kemajuan dan kejayaan Indonesia. Bersama saya, Muhammad Rahmadi. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan untuk kemaslahatan umat. Sukses dan luar biasa untuk kita semuanya.